warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Trimawanti dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Terima kasih sebelumnya kepada Abi yang telah mau meluangkan waktunya. Saya ada tugas dan mohon minta tolong kepada Abi untuk membantu saya dalam tugas tersebut. Insyaallah. Abi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi saya ingin mempertanyakan tentang apa itu syirik, Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Yang saya banggakan Ananda Reka yang sudah mau dan memberikan kesempatan kepada saya dalam membantu untuk kegiatan perkuliahannya. Semoga sebisa mungkin dengan sedikitnya ilmu saya akan saya bantu apa yang saudari Reka perlukan. Yang pertanyaan yang pertama yang saudari Reka pertanyakan mengenai materi syirik. Syirik itu berasal dari kata syaraka dalam bahasa Arab yang berarti berserikat atau berkumpul atau berkongsi atau bersama-sama. Itu adalah syirik. Maka dalam Al-Quran banyak sekali kata syirik, kurang lebih ada 227 ayat mengenai kata-kata syirik tersebut. Berbagai macam dimensi dan maksud dari ayat tersebut. Salah satunya seperti dalam surat An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Ila akhirul ayat. Fa in kanu asara min dzalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusa biha aw dayn. Ghairu mudhar wasiyati minallah wallahu alimul halim. Di dalam ayat tersebut ada kata fahum syuraka. Fahum syuraka ini adalah saudara berdua. Mereka berdua, laki-laki ataupun perempuan. Ini mengenai pembagian harta atau peninggalan dari orang tua kepada anaknya. Di situ pun ada mengenai kata syuraka atau berserikat. Dan juga dalam ayat lain Allah berfirman surat Az-Zukhruf ayat 36 mengenai kata-kata syirik tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Di sini ada kata-kata juga berserikat, menyesatkan. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Mereka menjadi teman karib, berteman sama juga dengan berkongsi.
mengenai syirik. Atau juga di ayat yang lain, afa wala yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Dan harapannya sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Dalam ayat tersebut pun ada kata bersama-sama sama dengan berserikat. Jadi mengenai syirik ini adalah salah satu perbuatan dosa besar, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah lebih tegas lagi mengenai perbuatan syirik tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi dari beberapa penjelasan ayat tersebut, syirik itu adalah diambil dari kata syaraka yang berarti bersekutu, berkongsi, berteman, bersama-sama, berkumpul. Atau dalam makna bahasa secara lughawi, syirik ini mengandung unsur bersama-sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu urusan. Itu adalah syirik. Dan syirik di dalam hukum Islam adalah menduakan Allah, memperserikatkan Allah. Dia mengakui Allah Tuhannya, tapi juga dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Bahkan dalam hukum Islam, syariat Islam, syirik terbagi dua, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Untuk lebih lengkapnya nanti ada penjabaran mengenai syirik yang besar dan syirik yang kecil. Bagaimana syirik besar, bagaimana syirik kecil. Kurang lebih itulah makna syirik. Yang utama, syirik adalah suatu perbuatan dosa besar di mana dosanya tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bila pelakunya masih melakukan perbuatan tersebut sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bi. Jadi apakah contoh kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang? Contoh kesyirikan yang terjadi zaman sekarang banyak sekali. Bahkan tanpa kita sadari, mungkin kita pun bisa termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang melakukan dosa syirik. Mudah-mudahan karena kita tidak sadar, Allah ampuni dan kita dapat tersadarkan. Salah satunya adalah kita mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Contohnya, kita merasa pintar karena kita dari hasil belajar kita. Itu sudah termasuk dalam mengakui bahwa diri kita ini lebih hebat ada, dan kita melupakan Allah. Padahal belajar itu adalah cuma salah satu dari usaha. Sedangkan yang menentukan pintar atau berhasilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang lain. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya, kita tidak mengiyakan panggilan Allah,
kita melupakan panggilan Allah, contohnya sholat, kita melupakan panggilan Allah, membiarkan panggilan Allah, kita asik dengan tontonan atau asik dengan permainan, itu pun sudah termasuk ke dalam pintu-pintu syirik yang secara tidak sadar kita lakukan. Jadi apakah syirik termasuk dosa besar, Bi? Dan mengapa, Bi? Seperti yang Allah jelaskan dalam ayat yang tadi, ayat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Selain syirik akan diampuni oleh Allah bagi siapa yang Dia kehendaki. Sedangkan dosa syirik tidak akan diampuni. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Mengapa syirik dosa besar? Mengapa dia termasuk dosa besar? Karena kita contohkan dalam satu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bila dia sudah menikah, maka pasti ada rasa sayang dan rasa kecemburuan. Ketika salah satunya bermain dengan pasangannya atau berselingkuh atau mencari pasangan lain, tentunya salah satunya pasti cemburu ataupun marah. Itu manusiawi. Bagaimana Allah? Allah ini kan menciptakan kita, yang mengasih rezeki kita, yang memberikan kita kehidupan. Allah cuma minta kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Dan juga di dalam ayat yang lain, di surat Allah berfirman, ketika kita di dalam rahim itu, kita sudah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Dan kita menjawab, ya, kaulah Rabb kami. Kita sudah mengakui Allah itu Rabb kita. Tapi ketika kita hadir di dunia, mulailah kita lupa. Bagaimana tadi itu kan? Manusia saja cemburu ketika dia dihianati, diduakan, apalagi Allah yang memang sudah mendatangkan kita ke dunia ini, memberikan kita fasilitasnya, lalu kita menduakan Allah, mensyirikkan Allah, mensyirikatkan Allah. Di dalam hati kita ada Allah. Allah, kita tahu Allah itu Tuhan kita, tapi ada kekuatan lain yang kita anggap sama dengan Allah. Nah, itu namanya menduakan, syirik, ya kan? Ya, pasti Allah marah dia. Dan itulah makanya syirik itu dijadikan dosa yang paling besar, dosa yang paling utama, paling besar. Dalam hadisnya Rasulullah menghukumi syirik ini adalah dosa besar yang pertama tingkatannya. Kedua, dosa besar itu adalah tidak berbakti kepada kedua orang tua, dan selanjutnya dosa berzina, dan selanjutnya turunannya dosa selanjutnya. Jadi 3 dosa besar ini, yang pertama adalah dosa syirik. Tapi selain dosa syirik itu bisa diampuni. Dosa syirik ini tidak diampuni. Maksudnya tidak diampuni, ada penjelasan lagi nanti bagaimana dia tidak diampuni atau dia diampuni. Itu aja.
maaf nih Bi, jadi apakah ada di lingkungan sekitar terdapat orang-orang syirik Bi? Wallahu alam kalau di lingkungan kita ini, karena walaupun ada mungkin kita tidak bisa menghukumi mereka atau menjudge mereka itu mereka orang syirik, atau dalam bahasanya kalau pelakunya itu adalah musyrik. Walaupun kita tahu perbuatan mereka itu memang terkadang termasuk perbuatan-perbuatan syirik, tapi kita tidak bisa menjudge mereka. Sebagaimana ketika Rasulullah berhadapan dengan kaum Quraisy, Allah langsung menjudge kaum Quraisy ini adalah kaum musyrikun, karena mereka memang jelas menyembah berhala. Dia mengakui Allah. Orang Quraisy itu tahu Allah itu Tuhan mereka, tapi mereka juga mengakui malaikat-malaikat itu sebagai tandingan Allah, malaikat itu sebagai Tuhan-Tuhan lain. Terus ada berhala-berhala yang mereka ciptakan, mereka sembah. Nah itu kalau di tempat kita mungkin ada, tapi kita tidak boleh menjudge mereka musyrik, walaupun terhukumi mereka itu ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Baik, mungkin cukup sekian saja yang ingin saya tanyakan kepada Abi, dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang Abi luangkan. Semoga ilmu yang Abi berikan ini dapat bermanfaat bagi saya, dan saya ucapkan lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.